lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas modul 2, struktur dan fungsi jaringan, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Modul ini diperuntukkan untuk calon guru biologi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk berkontraksi. Sel-sel yang mampu berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan kandungan miofibril. Jaringan otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah otot polos. Nah, coba kalian perhatikan gambar otot polos berikut. Otot polos berbentuk seperti tabung tapi lancip atau gelondong di kedua ujungnya. Berinti sel satu yang terletak di tengah sel. Kalian perhatikan gambar ya. Ciri dari otot polos yang lain adalah tidak mudah lelah, meski terus beraktivitas, memiliki reaksi yang lambat. Otot polos terletak di organ-organ dalam yang bekerja secara tidak sadar seperti di usus, pembuluh darah, saluran kemih. Selanjutnya kita akan membahas otot lurik. Disebut otot rangka karena menempel di rangka atau tulang. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik gambar otot lurik ya. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar. Cepat reaksinya terhadap rangsangan dan mudah lelah jika bekerja secara keras terus-menerus. Ciri dari otot ini selain bercorak lurik adalah memiliki inti sel yang terletak di tepi sel. Otot lurik atau otot rangka letaknya melekat terhadap rangka yang bercorak lurik. Kita biasanya menyebutnya dengan daging. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot jantung. Otot jantung terletak hanya di organ jantung. Ciri dari otot jantung adalah mirip dengan otot lurik atau rangka, namun bercabang-cabang serta jumlah inti selnya 1 kadang 2. Nah, coba kalian perhatikan gambar dari otot jantung ya. Cabang otot jantung disebut sebagai diskus intercalaris. Sifat dari otot jantung adalah bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel yang bernama neuron. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan rangsangan atau impuls dari indera ke bagian saraf pusat, dari saraf pusat ke organ-organ lainnya.
Berdasarkan fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi 3 jenis neuron, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron penghubung. Neuron sensorik yaitu menghantarkan impuls atau rangsang dari reseptor ke saraf pusat. Sedangkan neuron motorik menghantarkan impuls dari saraf pusat ke organ sasaran. Dan untuk neuron penghubung atau konektor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dari neuron. Satu sel neuron tersusun atas badan sel, dendrit dan akson. Di dalam badan sel terletak inti sel. Akson menjulur sitoplasma yang bercabang-cabang disebut dendrit yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Nah, kalian coba perhatikan gambar ya. Akson adalah perpanjangan dari sitoplasma yang paling panjang. Kemudian di situ ada sel-sel yang diselubungi oleh selubung mielin. Kemudian ada bagian yang tidak terselubungin yang namanya adalah nodus ranvier. Ya, nodus ranvier ini tugasnya untuk mempercepat reaksi impuls pada neuron. Bungkus selubung mielin dibentuk oleh sel-sel Schwann. Jadi selnya namanya sel Schwann yang berfungsi sebagai isolator, meningkatkan konduksi selain untuk memberi nutrisi serta regenerasi akson yang rusak. Nah, sekarang kita bahas tentang sel neuron bertemu dengan sel neuron lainnya dan pertemuan kedua sel tersebut dinamakan dengan sinapsis. Untuk menghantarkan impuls atau informasi dari satu sel ke sel yang lainnya, neuron atau sel saraf lebih mengandalkan sinyal dari senyawa kimia yang bernama neurotransmitter, yaitu ada 2, asetilkolin dengan adrenalin untuk neurotransmitternya, yaitu penghubung. Bisa kita lihat di gambar ya. Nah, oke, demikian tadi materi tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Selanjutnya kita akan membahas modul 3, sistem gerak pada manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.